Hai, Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign yang lagi seru-serunya. Yuk gasken. Subrek, like, dan komen. Ye Qianhan memancarkan dinginnya cahaya, dan gaunnya berkibar-kibar ditiup angin, menampakkan sepasang kaki batu giok, tidak ternoda dengan debu, putih seperti batu giok, dan memiliki keindahan bergerak. Tapi pemandangan yang begitu indah, Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao tidak berani untuk mengagumi. Seluruh kekosongan masih dipenuhi dengan kedinginan yang mengerikan, dan setiap kedinginan bisa membuat mereka merasa takut, seolah-olah mereka akan mati kapan saja. Dengan kekuatan kalian berdua, kamu tidak bisa bertarung melawan siapapun, tapi sayang kamu telah memilih lawan yang salah. Sosok Ye Qianhan melintas berdiri di depan mereka berdua, tangan batu giok berputar sedikit, Han Wuwuro itu muncul kembali, melepaskan rasa dingin. Matanya berisi cahaya dingin, perlahan-lahan melirik keduanya, dan akhirnya jatuh pada Gu Tianjiao, sambil mencibir berkata, "Guru benar, orang-orang di kuil Seng Xiao semuanya orang-orang serakah, bahkan keduanya berkultivasi dengan susah payah. Jenius, sangat tak tertahankan." Mendengar kata-kata ini, mata suram Gu Tianjiao tiba-tiba muncul kejutan, bergetar. "Dua jenius. Kamu bertemu Gumang." Ternyata pria itu bernama Gumang, dan seperti dia berperilaku ceroboh dan bodoh. Wajah Ye Qianhan menghina, dan kata-katanya membuat Gu Tianjiao bergidik, dan ada sesaat keheningan di hatinya. Kekuatan Ye Qianhan sangat kuat, bahkan jika dia dan Lin Jingxuan bergandengan tangan, tidak ada kesempatan untuk menang sama sekali, dan temperamen wanita ini benar-benar kejam, membunuh di antara jari, tidak pernah ragu-ragu. Menilai dari dua kalimat yang baru saja dia katakan, sebelum ini, Gumang sangat mungkin untuk bertemu Ye Qianhan, yang pertama juga menembaknya, mencoba mengambil tubuhnya. Adapun hasil akhirnya, tak perlu dikatakan, Gu Tianjiao juga menebak jawabannya. Tidak heran setelah sekian lama, saya tidak pernah menemukan keberadaan Gumang. Ternyata dia sudah mati dan mati di tangan Ye Qianhan. Gu Tianjiao menggertakkan giginya dengan keras, dengan makna yang marah, dari hati. Itu meledak dari kedalaman. Gu Tianjiao tidak merasa marah ketika Gumang meninggal. Apa yang dia marah adalah bahwa Gumang meninggal terlalu dini dan tidak membantunya. Akibatnya, dia seperti Lin Jingxuan, dan dia tidak lagi menjadi pembantu. Namun, segera setelah kemarahan ini berlangsung, Gu Tianjiao merasa dingin dan dingin menyusup ke organ-organ internal, dan segera menunjukkan padanya ekspresi yang menyakitkan, seolah-olah sabit kematian telah diletakkan di leher, dan jiwa akan kembali ke Jiuquan. Lin Jingxuan di sampingnya sama. Di bawah erosi hawa dingin, ia jatuh ke tanah dan bergidik dengan mantap. Tangan kanannya mengepal Luo Shenggu, tetapi ia tidak bisa melakukan serangan balik. Sudah waktunya untuk pergi di jalan. Ye Qianhan mengeluarkan deklarasi kematian. Cambuk dingin melambai seperti angin. Angin dingin mengamuk ribuan kali dan melewatinya, dan segera menyebabkan Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao kehilangan kesadaran. Keduanya memejamkan mata dengan enggan, bersiap menunggu kematian datang, tetapi setelah beberapa saat, mereka masih belum mati, dan mereka merasa kedinginan sedikit melemah di tubuh mereka. Gu Tianjiao membuka matanya dengan curiga, dan melihat alis Ye Qianhan berkerut di depannya, di tangannya, ketika batu giok merah muncul di tangannya, itu suram dan kusam, tetapi memancarkan suasana yang sangat jahat. Sky Soul Control Heartstone, mengapa tiba-tiba tidak ada gerakan? Ye Qianhan menatap Sky Soul Control Heartstone di tangannya dan merasa gelisah. Jiwa langit mengendalikan batu hati, adalah tempat mendasar untuk mengontrol aliran air dupa. Dan Ye Qianhan juga dapat mengendalikan batu jantung melalui jiwa langit, mengontrol posisi dupa aliran air, dan mengetahui situasi yang terakhir dengan jelas, tetapi baru saja, batu kendali jiwa langit tiba-tiba menghilang, sangat tiba-tiba, tanpa tanda sama sekali. Mungkinkah, apa yang terjadi dengan Sui Liuxiang? Semakin dia merenung, semakin Ye Rihan gelisah, dia memalingkan matanya dan melihat bahwa Gu Tianjiao mengawasinya. Tetapi pada saat dia tidak peduli tentang ini, dia menyingkirkan batu pengendali jiwa, dan bergegas menuju kuil Qixing. Lewati arah. Dalam pandangan Ye Qianhan, Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao tidak berbeda dari semut, dan tidak ada banyak perbedaan antara membunuh dan tidak membunuh. Meskipun mereka memiliki harta, mereka sangat berbeda dari air dan aroma.
Han Mang berlalu dengan cepat, dan tempat Qian Qian Han lewat, sepotong es menutupi langit, dan bahkan bintang-bintang pun membeku menjadi patung-patung es, bintang-bintang tersebar, dan Chen membuka jalan dingin. Menunggu napas Qian Qian Han menghilang sepenuhnya, Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan meletakkan batu yang menggantung di hati mereka dan duduk di tanah seperti anjing mati, terengah-engah. Baru saja, mereka berdua sangat dekat dengan kematian. Jika bukan karena jiwa langit untuk mengendalikan batu jantung, mereka telah mengikuti langkah kaki yang sembrono dan mati di tangan Ye Qianhan. Dalam 100 tahun terakhir, para kepala 6 sekte telah dimenangkan oleh Istana Jiuhan. Warisan yang mereka miliki benar-benar menakjubkan. Mereka telah membudidayakan 2 wanita yang sangat jahat. Lin Jingxuan masih shock. Kekalahan kedua ada di tangan Ye Qianhan, dengan tidak ada yang dikatakan dan tidak ada upaya untuk melawan. Di sela-sela kata-kata, dia melirik Gu Tianjiao, tetapi dia melihat Gu Tianjiao melihat ke arah kepergian Ye Qianhan. Matanya terang, wajahnya serius, seolah-olah dia tenggelam dalam pikiran. Pada saat ini, mata Gu Tianjiao sedikit menyipit, menghadap Lin Jingxuan. Kakak Lin, tidakkah menurutmu itu aneh? Lin Jingxuan terkejut, tetapi tidak berbicara, menunggu kata-kata Gu Tianjiao. Benar saja, Gu Tianjiao mengerang sejenak dan kemudian berkata. Kami berdua terluka parah, Ye Qianhan pasti bisa membunuh kita dengan mudah, selama kita mati, dia akan mendapatkan lebih dari 1000 sinar energi abadi, sumber daya budidaya yang besar, dan bahkan Tuhan. Xiao Guzong dan Luo Senggudao akan menjadi miliknya. Tapi, pada akhirnya, dia tidak membunuh kita, tetapi memasuki kota kuno dengan api. Gu Tianjiao, apa maksudmu? Lin Jingxuan tidak memiliki kesabaran dan langsung bertanya keraguan. Hanya ada satu alasan mengapa seseorang bisa menyerahkan harta karun yang berharga, yaitu, ada harta yang lebih berharga di depannya. Suara Gu Tianjiao tenggelam, dan nadanya misterius. Dia tidak menggunakan senjata kerajaan yang berguna, tetapi masuk di kedalaman kota kuno, ini menunjukkan bahwa ada harta di kota kuno, dan nilainya jauh lebih baik daripada 2 perangkat kerajaan yang lebih rendah. Setelah mendengarkan kata-kata Gu Tianjiao, Lin Jingxuan mencibir dan diejek. Jadi apa, tidak mungkin Anda masih ingin terus mati. Waktu sebelum Perang Dunia I tidak lama, bahkan bisa dikatakan sangat singkat. Tapi itu selama periode waktu yang sangat singkat ini pikiran Lin Jingxuan telah membayangi Ye Qianhan. Di kota kuno, bahkan jika ada harta yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak berani bersaing dengan Ye Qianhan. Melihat rasa takut Lin Jingxuan, Gu Tianjiao tidak menunjukkan ejekan, dan kilatan di matanya bahkan lebih berat, dan dia tersenyum dengan licik. Kakak Lin, kau begitu buruk, bukan kamu, juga bukan aku, dan Luo Yun dan pestanya. Apakah kamu ingin mengambil keuntungan dari nelayan? Lin Jingxuan menembus pikiran Gu Tianjiao sekilas. Dari kuil Potian ke tempat ini, dalam perjalanan, keduanya secara alami menemukan jejak Chu Xingyun. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka sendiri tidak sebaik satu sama lain, sehingga mereka tidak bertarung, tetapi melacak secara diam-diam. Lin Jingxuan bisa sangat yakin bahwa tujuan kelompok Chu Xingyun adalah kota kuno di depannya, tetapi mengapa dia datang ke sini 100 mil jauhnya tidak diketahui. Pada saat ini, Chu Xingyun dan rombongannya memasuki kota kuno, dan baru saja, Ye Qianhan juga memasuki kota kuno. Jika ada harta nyata, kedua pihak ini pasti akan menimbulkan kebingungan. Luo Yun dan rombongannya memasuki kota kuno dan pasti ada konspirasi, seperti Ye Qianhan. Selama kedua pihak bertemu, mereka akan bertarung untuk alasan, dan kami pasti akan mendapatkan sesuatu dari kegelapan. Mata Gu Tianjiao terus berputar, melihat Lin Jingxuan ragu-ragu dan tergoda. Namun, apakah itu bisa dihargai tidak penting. Yang penting adalah Anda dan saya memiliki kesempatan untuk menyerang musuh. Mendengar ini, mata Lin Jingxuan tenggelam, tubuhnya dipenuhi dengan kedinginan, Gu Tianjiao melihatnya, dan menambahkan. Bahkan jika tidak ada keuntungan pada akhirnya, tidak masalah, kami bersembunyi di tempat gelap, tidak menghadapinya secara langsung. Selama ada situasi, saya mendesak untuk menyeberang virtual spirit boat dan segera meninggalkan kota kuno ini. Lin Jingxuan berpikir mendalam tentang apa yang dikatakan Gu Tianjiao. Matanya sedikit bingung dan berkedip. Setelah berpikir sebentar, dia mengangguk dan berkata, Oke, semuanya sesuai dengan Brother Gu.
Gu Tianjiao menyeringai dan menamparkan pundak Lin Jingxuan lagi, tetapi begitu dia berbalik, matanya langsung menjadi suram, dan dia berpikir diam-diam di dalam hatinya. Pertama hilang ke Baili Mania, dan kemudian hampir dibunuh oleh Ye Qianhan. Sekarang, Lin Jingxuan, seperti burung dengan busur kaget, tidak memiliki keberanian di masa lalu. Tampaknya orang ini tidak banyak menggunakan nilai. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, alasan mengapa Gu Tianjiao menyelamatkan Lin Jingxuan adalah karena dia ingin menelan pedang kuno Luo Sheng sendirian untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan kedua, dia ingin menemukan penolong sehingga dia bisa meminjam pedang untuk membunuh. Tetapi pada saat ini, Lin Jingxuan telah kehilangan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi takut, jika Gu Tianjiao tidak menggunakan Rosen untuk merangsang dia, saya takut mantan tidak berani melangkah ke kota kuno. Ketika dia memikirkan hal ini, alis Gu Tianjiao erat, matanya menatap jauh, dan dia melihat kota kuno yang luas di mana bintang-bintang berkelap-kelip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Chu Xingyun dan rekan-rekannya tidak tahu apa yang terjadi di luar kota kuno. Pada saat ini, mereka telah datang ke pusat kota kuno dan berdiri di depan kuil Qixing. Dalam kehampaan, 10.000 bintang bersinar, dan satu demi satu bintang jatuh, merefleksikan batu bata di kuil Qixing, sehingga seluruh kuil bermandikan cahaya bintang. Momentumnya luar biasa, dan tidak ada kerusakan dan kesepian. Di depan kuil, berdiri sebuah monumen batu kuno. Monumen batu itu gelap, di mana tertulis dua karakter Qixing. Kuil Qixing ini berdiri di tengah-tengah kota kuno, dan diselimuti oleh ribuan bintang. Tanpa bantuan Dewa Luo Yun, aku takut bahwa akan sulit bagi kita untuk mendapatkan langkah ini. Dia melihat ke arah Chu Xingyun, tapi dia melihat Chu Xingyun berdiri di depan pintu kuil, menatap bintang itu, menatap patung itu dengan penuh perhatian, sedikit terpesona. Luo Yun Jianzu. Suara Sujingan mengangkat beberapa nada, membangunkan Chu Xingyun untuk bangun, dan mau tak mau bertanya dengan khawatir. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Chu Xingyun menjawab dengan tersenyum, melirik patung di sudut matanya, dan bergumam, aku hanya berpikir patung ini tampak aneh. Aneh. Mata Sujingan beralih. Baili Mania dan Sumu Zhao juga melirik, memandangi patung itu, lalu Chu Xingyun, dan tampak bingung. Chu Xingyun mengangguk dan menjelaskan. Kami juga telah memasuki banyak kuil. Tuan dari masing-masing kuil adalah orang kuat yang tidak ada bandingannya. Meskipun mereka telah meninggal, nafas yang tersisa masih kuat dan lebih kuat. Ada keinginan yang tidak bisa dihancurkan. Tapi patung ini memberiku perasaan yang sangat aneh, acuh tak acuh, elegan, dan tanpa nafas yang keras. Bahkan dari patung ini, aku tidak bisa merasakan kehendak orang kuat sama sekali, seolah-olah ini hanyalah cangkang kosong. Setelah Chu Xingyun mengatakan ini, ketiganya merasa seperti ini. Sujingan melirik patung itu dan berkata kepada Chu Xingyun. Patung ini memang agak tidak masuk akal. Namun, kami telah belajar di sini dan itu tidak masuk akal. Kami masih memasuki kuil segera untuk melihat apakah kami dapat menemukan sesuatu. Setelah mengatakan ini, Baili Mania dan Sumu Zhao keduanya menunjukkan mata yang menyenangkan. Mereka bekerja keras, dan akhirnya datang ke kuil Qixing. Dibandingkan dengan ini, pentingnya patung ini tidak besar. Bahkan jika ada misteri, tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu. Memang. Chu Xingyun perlahan membuka matanya dan memalingkan muka dari patung itu. Namun, pada saat terakhir, dia ingat penampilan patung, gerakan, dan setiap detail dalam benaknya. Dan kemudian berjalan menuju gerbang kuil. Sialan. Pintu kuil perlahan-lahan terbuka, dan napas kuno menyebar dari dalam. Kemudian, di hadapan 4 orang, sebuah lorong gelap muncul, lurus dan panjang, dan aku tidak tahu harus kemana. Ayo pergi. Kata Chu Xingyun, dan keempat bergerak pada saat yang sama, dan berjalan ke kuil Qixing. Kecepatan mereka sangat lambat, gerakan mereka sangat ringan, dan mereka selalu memperhatikan lingkungan sekitar. Kuil Qixing ini sangat luar biasa. Mereka tidak berani meremehkan, bahkan Chu Xingyun, dan tidak berani dengan sembarangan. Ketika mereka melangkah ke kuil, di belakang mereka pintu kuil kuno ditutup secara otomatis, seluruh ruang pertama kali gelap, dan kemudian, cahaya bintang berkedip, menerobos kegelapan dan menerangi seluruh ruang. Ini. Setelah melihat pemandangan di depannya, mata keempat orang itu membeku, Sujingan bahkan berseru. Saya melihat bahwa tempat mereka berdiri bukanlah sebuah bangunan istana, tetapi sebuah ruang misterius yang dikelilingi oleh bintang-bintang.
Ada ribuan bintang dalam kehampaan, dan ada banyak bintang yang menyatu menjadi sebuah galaksi yang cantik dan cerah. Di depan Chu Xingyun, ada jalan kuno. Jalan kuno ini sangat luas, dapat menampung lebih dari 10 orang pada saat yang sama, melintasi di langit, lurus ke depan, dan tidak dapat melihat ujungnya sama sekali. Di jalan kuno, Anda juga dapat melihat banyak bintang berkelap-kelip, dan ada napas tebal di mana-mana. Di kuil, masih ada ruang independen. Chu Xingyun mengerutkan kening. Kuil Qixing ini terlalu mewah, pintu masuk kuil terhubung ke ruang independen, dan ruang ini juga ditutupi dengan spirit arai, jumlahnya sangat besar sehingga ia bahkan memiliki perasaan menyeramkan. Yang lebih tidak berdaya adalah bahwa jika mereka tidak dapat melewati ruang ini, mereka tidak akan dapat benar-benar memasuki bait suci. Di jalan kuno, penuh kemuliaan. Kecemerlangan ini, baik cahaya bintang-bintang atau cahaya susunan roh, saling terkait satu sama lain, membuat seluruh ruang menjadi aneh. Chu Xingyun dan timnya berdiri di awal jalan kuno, mata mereka sedikit menyipit, dan mereka melihat dengan hati-hati di sekitar mereka, tetapi mereka melihat bahwa di ruang ini, kecuali untuk jalan kuno, daerah sekitarnya semuanya dalam dan langit berbintang gelap. Sampai akhir. Mari kita lihat apa jalan kuno yang misterius ini. Chu Xingyun menatap jalan langit berbintang kuno di depannya, dan kekuatan spiritualnya melonjak mengambil langkah pertama menuju depan. Segera setelah saya melangkah di jalan kuno, arai roh yang tak terhitung melintas seperti binatang buas, bergegas menuju Chu Xingyun seperti orang gila, dan ketika mereka menyentuh kekuatan spiritual, mereka membuat suara membosankan terus-menerus. Rusak. Chu Xingyun meludahkan sepatah kata pun, pedang itu menunjuk ke depan, dan ledakan auns pedang mekar, dan arai roh dipotong dengan rapi, dan tekanan tiba-tiba berkurang. Melihat adegan ini, Chu Xingyun terus bergerak maju, dan kemuliaan arai roh melintas lagi, seolah-olah terkena gelombang, tetapi masih terputus oleh Jian Mang dan menghilang. Itu tidak terlihat berbahaya, ayo pergi. Kata Bailey dengan marah. Setelah itu, mereka bertiga membalik dan kecepatan mereka melonjak dengan cepat mengikuti kecepatan Chu Xingyun. Kekuatan spiritual yang tebal menyelimuti tubuh, setelah suara film, Chu Xingyun dan yang lainnya berlari jauh, dan spirit arai melayang di langit berbintang, lebih, dan tekanannya luar biasa, membuat kecepatan 4 melambat banyak. Ada yang salah. Tiba-tiba, Chu Xingyun berhenti, matanya sedikit berkedip, menatap jalan singkong kuno di depannya, alisnya tiba-tiba terkunci. Bailey marah dan yang lain membeku untuk sementara waktu, dan menghentikan tubuh mereka satu demi satu. Su Jingan mendekat, Shen Seng bertanya. Loyun Jianzu, apakah Anda menemukan sesuatu? Jalan kuno langit berbintang ini tampaknya menjadi jebakan. Kata Chu Xingyun, membuat wajah Su Jingan tiba-tiba berubah, kegilaan Su Muzao dan Bailey juga membingungkan, dan melihat sekeliling dengan terkejut. Kami berlari bermil-mil, bukan saja kami tidak menemukan jalan keluar, tetapi juga ditindas oleh susunan roh. Jumlah susunan roh ini meningkat, dan tekanannya menjadi semakin kuat dan kuat. Tetapi anehnya, begitu banyak roh arai, tapi tidak ada susunan pembunuhan, seolah tujuan mereka hanya untuk menghentikan kita. Mata Chu Xingyun melintas, dan sudah melihat semuanya, menyimpulkan. Jadi, menurut pendapat saya, jalan berbintang kuno di depan mata kita bukanlah jalan menuju kuil Qixing. Jika kita terus maju, cepat atau lambat itu akan menelan biaya kekuatan cahaya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang tiba-tiba terpana, dan akhirnya memahaminya, tidak heran jalan langit berbintang kuno ini tidak pernah berakhir, ternyata menjadi jebakan. Karena jalan kuno ini adalah jebakan, bagaimana kita memasuki kuil Qixing? Su Muzaodai sedikit mengernyit, dan dia melihat sekeliling ketika dia berbicara. Terlepas dari jalan kuno, hanya ada langit berbintang yang dalam dan tidak ada yang lain. Tidak ada pintu masuk lainnya. Chu Xingyun tersenyum tipis, matanya perlahan bergerak ke bawah, dan akhirnya melihat langit berbintang yang dalam di bawah. Apakah kamu mengatakan? Pintu masuk yang sebenarnya bukanlah jalan kuno, tetapi langit yang berbintang. Su Muzao mulu terkejut dan berkata dengan takjub. Su Jingan menjentikan bagian belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tuan kuil ini benar-benar licik. Dalam akal sehat, siapa yang akan berpikir bahwa pintu masuk yang sebenarnya adalah langit berbintang yang tak berujung paling berbahaya. Pepatah lama adalah bahwa tempat paling berbahaya sering tempat paling aman. Ini tidak masuk akal.
Chu Xingyun tersenyum dan membuat lelucon kepada orang banyak. Kekuatan spiritual menyelimuti tubuh dan melompat langsung ke langit berbintang yang dalam. Begitu dia melompat keluar dari jalan langit berbintang kuno, suara tumpul datang dari telinga keempat orang itu, seolah-olah dia telah melintasi tirai air, tubuhnya sedikit tergantung, dan segera dia berdiri di lantai yang keras lagi. Keempat menstabilkan tubuh mereka dan dengan cepat melihat ke atas, tetapi mereka melihat langit berbintang di atas kepala mereka, dan ada cincin halo yang berkedip di tengah-tengah bayangan. Guanghua. Jelas ini adalah wajah sebenarnya dari Jalan Singkong kuno, dengan koneksi ujung ke ujung dan aliran susunan roh. Mudah bagi orang untuk memiliki ilusi, yang terperangkap oleh kematian dan sulit untuk keluar. Ini layak dari kuil Qixing, yang berbeda dari kuil-kuil lain. Jika bukan Lord Luo Yun yang menemukan petunjuk pada waktunya, aku takut kita akan membuang banyak waktu. Dengan bakat Sujingan, dia juga dapat menemukan misterinya, tetapi masih jauh. Itu tidak secepat Chu Xingyun, dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit emosional. Mendengar ini, Chu Xingyun tidak berpuas diri, dan melihat sekeliling. Tempat mereka sekarang adalah halaman yang sangat besar. Di halaman, ada meja dan meja kayu. Ada beberapa buku. Di garis depan halaman, ada platform tinggi. Sekilas, tempat ini tidak seperti kuil misterius, tapi agak seperti perguruan tinggi, dipenuhi dengan aroma buku kuno. Chu Xingyun mendekati meja dan dengan hati-hati mengambil sebuah buku kuno. Meskipun buku-buku kuno telah terpelihara dengan baik dalam 7.000 tahun terakhir, tanpa jejak debu, mereka dibuka, dan metode pembedaan langit dan bintang-bintang ditulis di atasnya, dan ada banyak teori astrologi yang sangat terperinci. Chu Xingyun membeku sesaat, meletakkan buku kuno, dan mengambil yang lain. Isinya masih sama. Buku-buku kuno semua tentang interpretasi dan doktrin bintang-bintang di surga. Istana utama. Kuil Qixing ini benar-benar aneh. Chu Xingyun perlahan menurunkan buku kuno itu, matanya terangkat, dan menemukan bahwa Baili Mania dan yang lainnya juga memegang buku kuno itu, penuh keraguan. Awalnya, kuil Qixing ini memberi orang perasaan yang sangat aneh. Tanpa puing-puing yang kuat, tidak ada harta yang tersembunyi, dan itu terpelihara dengan baik di mana-mana, seolah-olah tidak pernah mengalami bencana. Pada saat ini, di halaman di dalam kuil Qixing, buku-buku kuno ditempatkan dengan sangat hati-hati, tetapi buku-buku kuno ini hanyalah beberapa pengetahuan bintang biasa, dan tidak ada hubungannya dengan dunia rahasia bintang kuno. Tempat ini seharusnya tidak menjadi area inti dari kuil Qixing. Mari kita lanjutkan, mungkin akan ada sesuatu di depan. Sujingan menatap Chu Xingyun, dengan sedikit diskusi. Namun, suara ini baru saja jatuh, tanpa peringatan, seluruh ruang bergetar dengan gila, di atas kubah langit, cahaya biru yang mempesona mendarat mengungkapkan es yang ekstrim dan napas dingin, benar-benar membekukan kekosongan yang telah berlalu. Ketika cahaya biru menghantam tanah, seluruh tanah bergetar bahkan lebih, dan bahkan demam yang redup bahkan dapat dirasakan samar-samar, membuat atmosfer ruang sangat padat. Ini dingin yang sombong. Pikiran Chu Xingyun sedikit menghela nafas. Segera, matanya tiba-tiba menjadi suram, dan ada sedikit kedinginan di tubuhnya. Oke kakak, terima kasih sudah mampir di